bebas itu kan nggak bisa dibanding upaya hukum, tetapi bisa kasasi. Oleh sebab itu saya berharap kejaksaan melakukan kasasi tentang ini, karena itu kita serahkan kepada hakim, tapi selama ini terasa, sampai saat ini terasa itu melanggar atau menodai rasa keadilan. Tetapi tentu nanti biar Mahkamah Agung yang menilai. Hari ini saya membaca Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan belum bisa kasasi karena belum mendapat turunan vonisnya. Alasannya begitu. Mestinya itu kan gampang, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah diupload di dalam di laman Mahkamah Agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa kejaksaan tidak punya? Atau kalau mau menyiapkan tuntutan, kita itu aja dulu, lalu susun berdasar itu, nanti sambil nunggu aslinya dalam waktu 14 hari. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis kalau soal belum menerima salinan putusan. Kalau dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang akhirnya memutuskan, ya makanya kita kan bertentangan dengan public common sense. Misalnya dikatakan tidak ada hubungan langsung antara pembenturan besar saja dengan pembenturan. Kemudian meskipun itu meninggal, tapi terdakwanya itu masih berusaha membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah itu semua tidak masalah. Kalau begitu nanti setiap perbuatan seperti itu bisa saja dinyatakan tidak salah secara sebenarnya. Tapi kita hormati itu agar dibawa ke mahkamah. Sementara Komisi Judisial disebut untuk menilai perilaku hakimnya, bahkan Bawas Mahkamah Agung juga bisa diturunkan untuk melakukan pendalaman atas apa yang terjadi. Gitu, cukup. kalau inisial T, Inisial T, Pak. Mahfud. inisial T, Pak. Tesi. Ada komentar revisi PN Polri. Untuk mengondisikan teman-teman Gajah Mada Muda, teman-teman. Banyak sekali yang bagus-bagus. Saya tidak bisa sebut. Yang penting objektif dari yang terbaik. Itu ya. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Saya ditugaskan oleh panitia di sini untuk berbicara mengenai wawasan intelektualitas dan moralitas. Kecerdasan intelektualitas atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Ya. Karena apa? Karena salah satu penyakit yang merusak bangsa ini, banyak orang yang cerdas secara intelektual tetapi moralnya rusak. Orang yang sangat cerdas otaknya tapi moralnya rusak, itu bisa merusak bangsa dan negara. Karena dengan kepandaian itu biasanya orang bisa mengotak-atik yang salah menjadi benar berdasar metodologi ilmiah, yang benar menjadi salah. Apalagi kalau hukum, orang tidak salah bisa dihukum, orang yang salah tidak dihukum. Saudara, itu yang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus bicara bahwa pendidikan moral itu penting. Nah, dasarnya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar itu, kalau saudara baca, nanti saudara akan diajari Undang-Undang Dasar lagi meskipun sudah hafal. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan. Bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan. Nah, itu ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan tujuan negara itu ada 4. 1. Menjaga kesatuan dan persatuan, melindungi segenap bangsa seluruh pada Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban umum. Jadi yang 3, Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan bersasar iman, takwa, dan akhlak.
Jadi yang didahulukan di dalam pendidikan di Indonesia itu moralnya dulu. Iman, takwa, akhlak. Akhlak itu moral. Iman itu kesetiaan seorang pada ajaran agama agar selalu berlaku baik. Itu akhlak juga. Takwa juga adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan. Jadi itu landasan pendidikan kita untuk mencerdaskan kehidupan yang tadi, kehidupan intelektual lalu moral. Lalu pasal 31 ayat 5 itu bunyinya, pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu intelektual. Kalau yang tadi di atas moral, yang ini intelektual, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi tugas saudara nanti bukan hanya pandai. Saudara, banyak sekali sarjana hukum itu yang pandai. Tapi dengan kepandaiannya itu dia nipu orang. Entah itu hakim, itu sekarang banyak hakim agung, hakim konstitusi masuk penjara. Entah itu pengacara, yang lulusan UGM juga ada, yang lulusan UI ada, ada. Pengacara yang pintar-pintar itu yang masuk penjara juga. Karena dia punya intelektual tapi tidak punya moral. Saudara di sini di UGM ini mau diajari bersungguh-sungguh intelektualitas dan moralitas. Nah, sehingga Teman-teman Justisia Muda diharapkan tetap berada di tempat masing-masing ya. Teman-teman panitia tetap berada di tempat. Oke teman-teman, Justisia Muda diharapkan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baik, kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.